Martial Peak 3546. Ketika Raja Iblis mengambil manik roh antariksa dan melihat ke atas, dia menyadari bahwa tidak ada seorang pun di depannya. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa curiga. Jika bukan karena merek di laut pengetahuan dan manik-manik di tangannya, dia akan berpikir bahwa dia sedang berhalusinasi. Dia melihat sekeliling, mencoba menemukan pria itu dari sebelumnya. Dia segera merasakan sakit yang tak tertahankan di benaknya, seolah-olah roh ilahinya akan terkoyak. Hatinya bergetar. Dia tahu bahwa bahkan jika orang itu bersembunyi di kegelapan, dia pasti mengamatinya dan memiliki kemampuan untuk membunuhnya kapan saja. Ini jelas sebuah peringatan. Apa dia memanggilnya barusan? Oh, dia harus menelan manik-manik itu dan melewati gerbang realem. Melihat Space Spirit Bed di tangannya, Raja Iblis sangat khawatir. Benda ini tidak terlihat seperti sesuatu yang istimewa, dan dia tidak tahu apakah itu beracun. Dia sangat marah. Dia tidak memprovokasi siapapun, dan sekarang, masalah tiba-tiba jatuh dari langit. Bagaimana dia bisa menjelaskan ini? Bahkan laut pengetahuan memiliki merek roh ilahi yang ditanam di dalamnya. Bahkan jika manik ini beracun, dia harus menelannya. Karena itu, dia hanya merenung sejenak sebelum menelan Space Spirit Bed. Dia kemudian bergegas menuju gerbang realem dengan ekspresi gelap. Dia harus pergi. Jelas ada kehadiran di laut pengetahuan yang telah mengunci roh ilahinya. Itu bisa menghancurkan roh ilahinya kapan saja. Tidak lama kemudian, dia tiba di dekat gerbang realem. Dia mendongak dan melihat ada penghalang yang berat. Gerbang realem dikelilingi oleh pasukan ras iblis. Bahkan ada banyak raja iblis di antara mereka yang memeriksa setiap ras iblis yang lewat. Dia akhirnya mengerti mengapa bocah itu memintanya untuk melewati gerbang realem. Ternyata dia telah melakukan kejahatan. Tapi kejahatan apa yang telah dia lakukan yang menyebabkan begitu banyak Master King mengejarnya? Jika bukan karena bahaya di laut pengetahuan yang dapat menghancurkan jiwanya kapan saja, dia akan dengan senang hati melaporkannya. Namun, kehadiran yang telah mengunci roh ilahinya membuatnya tidak berani bertindak gegabah. Dia berpikir bahwa selama dia melewati gerbang realem, dia akan dapat melihat dunia. Kemudian, tidak peduli seberapa kuat bocah itu, dia tidak akan bisa menemukannya. Lagi pula, bocah itu tidak mungkin melewati gerbang realem tanpa ada yang memperhatikan di bawah penjagaan yang begitu ketat. Jika bocah itu benar-benar memiliki kemampuan, dia tidak akan memaksanya melakukan ini. Dia terbang di depan gerbang realem dalam ketakutan dan gentar. Seorang jenderal iblis segera mengulurkan tangan dan menghentikannya dan berkata dengan dingin, "Berhenti. Dari mana asalmu? Mau kemana?" Raja Iblis tersenyum dan menangkupkan tinjunya. Dia tidak berbohong dan dengan hati-hati menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Jenderal Iblis meliriknya dan kemudian membuka gulungan gambar di depannya. "Apakah kamu melihat orang ini?" Kelopak mata Raja Iblis berkedut saat melihat gambar itu bergulir. Itu jelas wajah bocah yang baru saja dia temui. Dia tahu bahwa bocah itu telah melakukan kejahatan dan buru-buru menggelengkan kepalanya. "Tidak, aku belum." Jenderal Iblis menyingkirkan gulungan gambar dan berkata dengan tenang, "Jika Anda melihat orang ini, laporkan segera. Jika informasi itu benar, Anda akan diberi 110.000 pil iblis. Jika Anda dapat menangkapnya, kamu akan diberi hadiah 500 pil. 110.000 pil iblis." Mendengar ini, Raja Iblis hanya bisa berteriak kaget, matanya menjadi merah. Meskipun dia adalah Raja Iblis, dia hanyalah Raja Iblis peringkat rendah. Dia tidak melakukannya dengan baik di benuanya sendiri. Dia hanya pernah mendengar tentang 10.000 pil iblis, tetapi belum pernah melihatnya sebelumnya. Jika dia benar-benar diberi 110.000 pil iblis, itu akan cukup baginya untuk mencapai tingkat Raja Iblis peringkat tinggi. Dan jika dia bisa menangkap bocah itu, dia akan diberi hadiah 500 pil. Konsep macam apa ini? Jika dia benar-benar memiliki 10.000 pil iblis, dia tidak perlu mengkhawatirkannya selama sisa hidupnya. Hanya Demon Saint yang bisa mengeluarkan begitu banyak pil iblis sekaligus. Bahkan Half Saint tidak akan memiliki kemampuan untuk melakukannya. Dia hanya bisa menelan ludah dan hampir mengatakan bahwa dia tahu, tetapi ketika dia memikirkan hidupnya sendiri, dia menelan kata-katanya. 10.000 pil iblis memang bagus, tapi dia masih harus hidup untuk memperbaikinya. Jika dia bahkan tidak memiliki nyawanya, apa gunanya memiliki 10.000 pil iblis? Dia dengan hati-hati bertanya, apa yang dilakukan bocah itu? Jenderal Iblis berkata, dia menghancurkan rencana besar semua yang mulia. Saat ini, semua yang mulia bekerja sama untuk menangkapnya. Itu sebenarnya terkait dengan Saint Venerables, dan itu terkait dengan banyak Saint Venerables. Mendengar ini, Raja Iblis tidak bisa menahan diri untuk tidak berkeringat. Samar-samar dia merasa bahwa dia telah terlibat dalam masalah serius. Saat dia terus maju, dia harus melalui serangkaian pemeriksaan. Bahkan cincin luar angkasanya digeledah sebelum dia diizinkan lewat.
Dia diam-diam mengambil keputusan. Begitu dia melewati gerbang realem dan memastikan bahwa itu aman, dia akan segera menemukan seseorang untuk memberi tahu mereka. Bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan 510.000 pil iblis, dia setidaknya bisa mendapatkan 100, kan? Setelah beberapa saat, dia melewati gerbang realem dan tiba di benua lain. Dia diam-diam melihat ke kiri dan ke kanan, lalu menggertakkan giginya dan berkata, "Aku sudah menyelesaikan apa yang kamu minta dariku. Tidak ada yang lain, kan?" Sekitarnya sunyi. Tidak ada yang menjawab. Hahaha, aku tahu bocah itu tidak akan bisa melewati gerbang realem bersamaku. Raja Iblis sangat gembira. Dia dengan cepat mengidentifikasi arah dan buru-buru bergegas ke arah tertentu. Matanya merah gelap, seolah-olah dia bisa melihat 110.000 pil iblis melambai padanya. Tetapi pada saat itu, dia merasakan sedikit rasa sakit di laut pengetahuannya. Dia terhuyung dan hampir jatuh dari langit. Setelah dia memantapkan dirinya, dia berkeringat dingin dan melihat ke kiri dan ke kanan. Mustahil, ini sudah menjadi benua lain. Bagaimana metode anak nakal itu masih mempengaruhi saya? Mungkinkah dia ada di dekatnya? Tapi itu tidak masuk akal. Jika dia benar-benar bisa melewati gerbang realem tanpa ada yang memperhatikan, mengapa dia membutuhkanku untuk melakukan semua ini? Saat dia merasa curiga, rasa sakit di laut pengetahuannya sedikit meningkat. Dia sangat takut sehingga dia buru-buru berteriak, "Aku tidak mengekspos keberadaanmu. Mari kita bicara dengan baik." Begitu dia selesai berbicara, rasa sakitnya menghilang. Tapi sebelum dia bisa menarik napas, rasa sakit itu datang lagi. Siklus ini berulang berkali-kali. Raja Iblis tersiksa sampai dia lemah. Dia berkata dengan wajah sedih, "Apa yang kamu inginkan? Katakan saja padaku. Jangan menyiksaku seperti ini lagi." Siapapun yang berjalan di tepi hidup dan mati tidak akan pernah merasa baik. Bahaya semacam itu di mana roh ilahi seseorang dapat dihancurkan kapan saja adalah siksaan yang hebat. Tapi tidak peduli berapa banyak dia berkata, bocah itu tidak merespon sama sekali. Setelah waktu yang lama, ekspresi Raja Iblis tiba-tiba berubah. Dia membuka mulutnya dan meludahkan manik-manik yang telah dia telan sebelumnya. Ada ekspresi ketidakpastian di wajahnya. Ketika manik-manik itu dimuntahkan, sesosok muncul di depannya. Orang yang telah menyiksanya begitu banyak tiba-tiba muncul di depannya. Pada saat itu, wajah Yang Kai dingin. Dia mendengus dan berkata, "Saya pikir Anda tidak mengerti. Jika orang ini tidak memuntahkan Space Spirit Bed, Yang Kai tidak punya pilihan selain keluar dari tubuhnya. Ketika saat itu tiba, Raja Iblis ini pasti akan mati." Setelah mengatakan itu, dia menyingkirkan Space Spirit Bed. Raja Iblis menatap Yang Kai dengan mata lebar, lalu melihat manik roh luar angkasa. Dia tergagap, kamu. Yang Kai berkata dengan wajah datar, "Kamu tidak perlu khawatir tentang bisnis saya. Saya harus pergi ke benua Cloud Shadow. Melihat bahwa kinerja Anda barusan tidak buruk, Anda dapat membawa saya ke benua Cloud Shadow." Petik 2. Mendengar ini, Raja Iblis meratap dalam hatinya. Tetapi di bawah atap orang lain, dia harus menundukkan kepalanya. Kecemasan di hatinya tidak bisa lebih buruk lagi. Yang Kai mengabaikannya. Dia membuang kereta berkepala harimaunya, melambai pada Raja Iblis, dan memimpin untuk menaikinya. Ketika Raja Iblis naik, Yang Kai sudah mengatur rute. Kaisar Qi mengaktifkan kereta, dan itu berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas ke kejauhan. Dengan pengalaman bekerja sama sekali, hal-hal berikut ini jauh lebih mudah. Setiap kali mereka berada di dekat gerbang realem, Yang Kai akan bersembunyi di Space Spirit Bed. Kemudian, dia akan membiarkan Raja Iblis menelan manik roh luar angkasa. Kemudian, dia akan melewati lapisan pertahanan dan memasuki benua lain. Ketika mereka sampai di tempat yang aman, Yang Kai akan keluar dan mengendalikan kereta berkepala harimau untuk bergegas pergi. Dengan cara ini, meskipun membuang banyak waktu, itu lebih aman. Tidak ada yang mengira Yang Kai akan bersembunyi di manik-manik. Yuru Meng mungkin bisa melihat melalui keamanan ketat ras iblis, tapi dia pasti tidak akan bisa berkomunikasi dengan orang suci iblis lainnya. Setelah 4 atau 5 hari, mereka akhirnya tiba di wilayah Yuru Meng. Berbeda dengan wilayah Demon Saint lainnya, gerbang realem di benua lain di wilayah Yuru Meng tidak dijaga. Ini mungkin satu-satunya tempat di wilayah iblis yang tidak dijaga. Ini membuat Yang Kai merasa sedikit lega. Baginya, Yuru Meng berbeda dari Demon Saint lainnya. Setelah beberapa perjalanan lagi, mereka akhirnya kembali ke benua bayangan awan. Ini benua bayangan awan. Tuan Yang, saya telah menyelesaikan permintaan Anda. Bisakah Anda melepaskan saya? Setelah tiba di benua bayangan awan, Huolun memandang Yang Kai dengan ekspresi penuh harap. Meskipun dia tahu bahwa tidak ada banyak harapan, dia masih ingin mencoba. Setelah beberapa hari berinteraksi, meskipun mereka tidak memiliki pemahaman yang mendalam satu sama lain, mereka setidaknya tahu nama satu sama lain.
Yang Kai meliriknya dan berkata dengan acuh tak acuh, apakah menurutmu itu mungkin? Wajah Huolun menjadi pucat. Dia mundur beberapa langkah dan berkata dengan sedih dan marah, Tuan, apakah Anda benar-benar ingin membunuh saya? Ini benar-benar bencana yang tidak terduga. Dia telah bepergian dengan damai dan tidak menyinggung siapapun, tetapi sekarang dia harus menghadapi bencana hidup dan mati. Dia benar-benar tidak beruntung. Dia diam-diam memutuskan bahwa jika Yang Kai benar-benar ingin dia mati, dia pertama-tama akan menggigit daging dan darah Yang Kai. Itu tidak perlu. Tidak peduli apa, kamu memang banyak membantuku. Jika aku benar-benar membunuhmu, itu akan tampak sedikit tidak berperasaan bagiku. Namun, tidak mungkin bagiku untuk membiarkanmu pergi. Yang Kai terkekeh dan mengangkat Space Spirit Bat di tangannya. Aku yakin kamu bisa menebak untuk apa benda ini. Huolun melihat Space Spirit Bat dan mengangguk tak berdaya. Dalam beberapa hari terakhir, Yang Kai telah masuk dan keluar dari Space Spirit Bat di bawah hidungnya. Hanya orang idiot yang tidak bisa menebak misteri manik-manik roh luar angkasa. Ini jelas merupakan harta karun yang bisa berisi makhluk hidup. Aku akan memberimu pilihan, mati, atau diambil olehku. Yang Kai menatapnya. Ekspresi Huolun hanya ragu-ragu sejenak sebelum dia tertawa getir. Apakah aku punya pilihan lain? Saat dia berbicara, seluruh tubuhnya rileks dan dia tampak seperti telah menerima takdirnya. Bijak, Yang Kai mengulurkan tangan dan meraihnya. Di bawah pengaruh Space Principles, dia langsung membawanya ke Space Spirit Bat.